Cerita dimulai dengan seorang ilmuwan militer bernama Robert Neville yang hidup seorang diri di sebuah kota yang sudah hancur. Tidak ada seorang pun yang tersisa, hanya dia sendiri dan seekor anjing peliharaan yang setia menemaninya bernama Samantha. 3 tahun sebelumnya, seorang ilmuwan bernama Dr. Ellis Crispin membuat perubahan besar dalam dunia kesehatan. Dia menciptakan sebuah obat yang bisa menyembuhkan penyakit kanker dengan cara mengembangkan sebuah virus melalui rekayasa genetika. Namun virus tersebut justru bermutasi dan menyebar dengan sangat cepat hingga tak bisa dikendalikan. Hanya dalam waktu yang singkat, 90% populasi manusia telah binasa. Lalu 9% lainnya terinfeksi dan berubah menjadi makhluk buas pemakan daging. Dan 1% sisanya adalah orang-orang yang kebal seperti Robert Neville. Di suatu sore, Neville dan Sam menjelajahi kota untuk berburu rusa. Namun tak seekor pun yang berhasil mereka dapatkan. Lalu mereka pun pulang ke rumah karena hari sudah mulai gelap. Sesampainya di rumah, Neville memasak makanan untuk dirinya dan Sam. Dia memiliki banyak persediaan makanan yang bisa membuatnya tetap bertahan hidup di tengah kota yang hancur. Kemudian dia memandikan Sam sambil berbincang-bincang. Hampir seperti itu rutinitas hariannya karena memang tidak ada siapapun lagi yang bisa diajak untuk berinteraksi. Lalu ketika matahari hampir terbenam, Neville menutup seluruh pintu dan jendela rumahnya rapat-rapat karena pada malam hari, makhluk buas pemakan daging yang disebut Darkseekers akan keluar dari persembunyiannya. Darkseekers hanya akan keluar pada malam hari karena mereka sangat sensitif terhadap cahaya. Keesokan harinya, Neville masuk ke sebuah ruangan yang dia jadikan sebagai laboratorium untuk meneliti serum yang dia buat sebagai penawar virus. Serum tersebut dia kembangkan sendiri dan sudah diuji terhadap beberapa tikus. Namun dari sekian banyak eksperimen yang dia buat, hanya satu tikus yang menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Oleh karena itu, dia berencana untuk menguji serum tersebut secara langsung kepada Darkseekers. Setelah itu, Neville mengajak Sam untuk menjelajahi kota seperti biasanya. Dia mampir ke sebuah toko DVD untuk mengambil beberapa koleksi yang bisa dia jadikan sebagai hiburan. Akibat terlalu lama hidup sendiri, Neville mulai mengajak bicara patung-patung yang ada di sana. Bahkan dia sudah menganggap patung-patung tersebut seperti teman-temannya sendiri. Selain itu, Neville juga masuk ke rumah orang-orang untuk mencari barang-barang yang dia butuhkan. Hal itu adalah salah satu cara yang bisa dia lakukan agar bisa bertahan hidup. Kemudian, Neville melakukan rutinitas hariannya untuk pergi ke pelabuhan dan menyiarkan sebuah pesan melalui radio. Pesan tersebut ditujukan bagi siapapun yang masih selamat, agar segera datang ke pelabuhan karena dia akan selalu menunggu di sana pada siang hari. Dia berjanji akan menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi mereka yang menemuinya. Pesan tersebut dia siarkan setiap hari dengan harapan bisa bertemu dengan orang-orang yang selamat. Namun hingga saat ini, belum ada satu orang pun yang berhasil dia temukan. Setelah dari pelabuhan, Neville menyempatkan diri bermain golf untuk menghibur dirinya. Namun tiba-tiba, Sam melihat ada sebuah pergerakan. Neville pun melihat menggunakan senapannya dan menemukan ada seekor rusa yang sedang berkeliaran di dekat sana. Kemudian mereka bergegas mengejar rusa tersebut. Namun rusa tersebut justru masuk ke sebuah bangunan gelap dan diikuti oleh Sam. Ketika mengetahui Sam masuk ke dalam bangunan gelap, Neville merasa panik dan khawatir. Lalu dia pun ikut masuk dan berusaha menemukan Sam. Di tengah pencariannya, Neville melihat ada bekas darah di lantai. Dia pun mengikuti bekas darah tersebut dan menemukan rusa yang dia kejar sebelumnya sudah mati. Lalu dia melanjutkan pencariannya dan tidak sengaja menemukan kawanan Darkseekers yang berkumpul di sana. Dengan sangat berhati-hati, dia berhasil menjauh dari sana dan akhirnya menemukan Sam. Namun tanpa dia sadari, makhluk mengerikan itu mengetahui keberadaannya. Kemudian dia mengajak Sam untuk segera lari dari sana. Sayangnya beberapa dari makhluk mengerikan itu terus mengejar mereka. Lalu ketika mereka hampir tertangkap, mereka bergegas melompat keluar dari bangunan tersebut sehingga membuat makhluk mengerikan yang mengejar mereka juga ikut keluar dan terkena sinar matahari yang membuatnya tewas seketika. Setelah berhasil lolos dari makhluk mengerikan itu, Neville membuat jebakan untuk menangkap salah satu dari mereka agar bisa dijadikan objek penelitian dari serum buatannya. Dia menggunakan darahnya sebagai umpan untuk memancing kedatangan makhluk mengerikan itu. Setelah berhasil mendapatkan salah satu dari mereka, Neville segera membawanya ke laboratorium untuk menguji serum buatannya. Namun ternyata, serum tersebut tidak berhasil menyembuhkan makhluk mengerikan itu. Dia pun merasa marah dan kecewa. Lalu dia mengurung makhluk mengerikan itu di balik ruangan kaca sambil terus memantau kondisinya. Kemudian, Neville mendokumentasikan hasil penelitiannya seperti biasanya. Dia menceritakan jika serum buatannya hingga saat ini belum bisa menyembuhkan makhluk mengerikan itu. Menurut pendapatnya, virus ini tergolong sangat rumit dan perlu waktu lagi untuk terus menguji vaksinnya. Keesokan harinya setelah menunggu di pelabuhan, Neville mengajak Sam untuk memancing. Kemudian mereka berkeliling menjelajahi kota seperti biasanya. Namun di tengah perjalanan, Neville tidak sengaja melihat salah satu patung yang pernah dia letakkan di toko DVD. Dia sangat terkejut dan merasa bingung ketika memikirkan bagaimana caranya patung itu bisa ada di sana,
Sedangkan patung itu tidak bisa bergerak sendiri. Akhirnya dengan perasaan frustasi, Neville menembaki patung itu hingga rusak. Kemudian dia mencoba mendekat ke patung itu untuk memeriksanya. Namun sebelum dia sempat memeriksa patung itu, tiba-tiba langkahnya terhenti karena dia terkena jebakan yang ada di sana. Jebakan itu membuat salah satu kakinya terikat ke atas sehingga kepalanya terbentur ke jalanan dan akhirnya tubuhnya tergantung di sana. Akibat benturan yang cukup keras, kepala Neville mengeluarkan darah dan membuat dirinya tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Neville terbangun dan menyadari jika matahari sudah hampir terbenam. Dia pun mengambil pisau di sakunya dan mencoba memotong tali yang mengikat kakinya. Namun setelah berhasil memotong tali tersebut, dia terjatuh ke bawah dan membuat pisau yang dia pakai tidak sengaja menancap di kakinya. Dia pun merasa sangat kesakitan. Lalu dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa kembali ke mobilnya dan pergi dari sana sebelum matahari benar-benar terbenam. Namun sebelum dia sampai ke mobilnya, salah satu Darkseekers melepaskan anjing-anjing yang sudah terinfeksi ke arah Neville. Anjing-anjing itu ingin menyerang Neville dan Sam, namun mereka terhalang oleh sinar matahari yang masih tersisa sedikit. Begitu sinar matahari sudah menghilang sepenuhnya, anjing-anjing itu langsung menyerang Neville dan Sam. Untungnya ketika Neville hampir digigit oleh anjing itu, Sam berhasil menolongnya. Namun sayangnya, Sam sudah terlanjur tergigit dan tubuhnya mulai melemah. Neville pun bergegas membawa Sam pulang dan menyuntikkan serum buatannya dengan harapan agar Sam bisa pulih kembali. Sambil menunggu serum itu bekerja, Neville menggendong Sam dan menyanyikan sebuah lagu agar Sam merasa tenang. Namun serum tersebut tidak berhasil menyembuhkan Sam. Dengan berat hati, Neville terpaksa harus membunuh Sam karena dia sudah terinfeksi. Keesokan harinya, Neville mengubur jasad Sam dengan penuh kesedihan. Kemudian dia pergi ke toko DVD untuk menyapa patung-patung yang ada di sana. Namun untuk pertama kalinya, Neville memohon agar patung-patung tersebut membalas sapaannya. Pada malam harinya, Neville pergi ke suatu tempat dengan mengendarai mobilnya. Ternyata dia pergi ke sarang Darkseekers untuk membalas dendam atas kematian Sam. Sesampainya di sana, Neville menabraki makhluk mengerikan itu secara brutal agar mereka semua mati. Namun semua tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Makhluk mengerikan itu terus berdatangan dan mulai mengepung Neville. Karena tak punya pilihan, akhirnya Neville berniat pergi dari sana. Sayangnya, makhluk mengerikan itu terlanjur menghantam mobil Neville hingga terbalik dan membuatnya terluka parah. Untungnya ketika makhluk mengerikan itu akan memangsa Neville, tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang sehingga membuat makhluk mengerikan itu kabur dari sana. Kemudian Neville pun tidak sadarkan diri. Dalam mimpinya, Neville mengingat kejadian 3 tahun yang lalu ketika dia kehilangan istri dan anaknya. Saat itu, Neville berusaha menyelamatkan mereka dari kekacauan virus ini dan meminta bawahannya untuk mengantar mereka ke tempat yang aman. Ketika istri dan anaknya sudah naik ke helikopter, tiba-tiba terjadi ledakan di sana yang membuat salah satu helikopter kehilangan kendali dan langsung menabrak helikopter yang dinaiki oleh istri dan anaknya. Keesokan paginya, Neville terbangun di rumahnya dan menyadari jika luka-lukanya sudah diobati. Lalu dia mendengar sebuah suara dan bergegas pergi memeriksanya. Dia cukup terkejut ketika mengetahui ada seorang wanita dan seorang anak laki-laki di rumahnya. Wanita itu bernama Anna dan anak laki-laki itu bernama Eden. Semalam ketika Neville akan dimangsa oleh makhluk mengerikan itu, Anna lah yang menyalakan cahaya terang dan mengantarnya pulang ke rumah sesuai dengan alamat yang dia ucapkan sebelum dia tidak sadarkan diri. Setelah itu, Anna mengajak Neville untuk makan bersama. Kemudian Anna menjelaskan jika dia dan Eden berasal dari Maryland. Mereka datang ke New York karena mendengar siaran radio dari Neville dan pergi menemuinya ke pelabuhan kemarin. Mereka menunggu di pelabuhan sepanjang siang, namun Neville tak kunjung datang. Lalu Anna juga mengatakan jika mereka akan pergi ke Vermont untuk menemui koloni orang-orang yang selamat. Setelah mendengar penjelasan dari Anna, Neville mengatakan jika tidak ada koloni orang-orang yang selamat seperti yang dia harapkan. Namun Anna tetap meyakini jika di daerah pegunungan ada sebuah koloni orang-orang yang tidak terinfeksi karena virus itu tidak bisa bertahan di suhu yang dingin. Neville pun tiba-tiba menjadi marah dan membanting piringnya. Dia mengatakan jika tidak ada lagi yang selamat karena semua orang sudah mati. Kemudian, Neville beranjak dari meja makan dan menuju ke atas untuk menenangkan diri. Emosinya menjadi tidak stabil karena dia masih sangat terpukul dengan kematian Sam. Beberapa saat kemudian, Neville turun dan menemui Anna. Dia berterima kasih karena Anna sudah mengobati lukanya. Lalu dia bertanya kepada Anna dari mana saja dia selama ini. Anna pun menjelaskan bahwa dia berasal dari kapal evakuasi Palang Merah di Sao Paulo. Namun semua orang yang ada di sana mulai terinfeksi sehingga hanya tersisa 5 orang saja yang kebal. Sayangnya, 3 di antara mereka tertangkap oleh Darkseekers sehingga hanya tinggal Anna dan Eden yang selamat. Kemudian Anna mengatakan kepada Neville agar mereka pergi ke Vermont esok hari karena hari ini sudah terlalu siang. Namun Neville tetap tidak mau pergi karena dia meyakini jika dia bisa memperbaiki semua kekacauan di kotanya. Setelah itu, Neville mengajak Anna dan Eden ke tempat di mana dia terkena jebakan sebelumnya.
Neville meyakini jika mereka yang sudah terinfeksi tidak mungkin membuat jebakan itu untuknya karena fungsi otak mereka sangat rendah. Mereka tidak bisa berpikir dan tidak bisa memiliki perasaan apapun. Kemudian Neville juga mengajak Anna dan Eden ke tempat pemancingan. Anna mencoba bertanya kepada Neville apakah ada kemungkinan orang-orang yang terinfeksi bisa berevolusi. Namun Neville belum mengetahui tentang hal itu. Kemudian Eden yang sedang berenang di kolam mengatakan jika dia merasa kedinginan. Setelah mendengar ucapan Eden, Neville tiba-tiba mendapatkan ide untuk penelitiannya. Dia bergegas mengajak Anna dan Eden untuk pulang dan mencari es. Sesampainya di rumah, Neville melanjutkan penelitiannya dengan memberikan es pada tubuh Darkseekers yang dia tangkap beberapa waktu lalu. Neville menjelaskan kepada Anna jika serum buatannya sempat hampir membunuh makhluk mengerikan itu. Kemudian dia mencoba memberi es pada tubuh makhluk mengerikan itu untuk menurunkan suhu tubuhnya secara drastis agar bisa meningkatkan efektivitas serum buatannya. Ketika hari sudah mulai gelap, Neville menutup semua pintu dan jendela seperti biasanya. Kemudian Anna kembali mengajak Neville untuk pergi ke koloni orang-orang yang selamat. Namun, Neville masih tetap pada pendiriannya jika koloni itu tidak ada. Akhirnya mereka berdua pun berdebat kembali. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba Neville mendengar sesuatu. Ternyata suara itu berasal dari pasukan Darkseekers yang datang untuk menyerbu rumah Neville. Neville pun bergegas menyalakan lampu-lampu di luar, sementara Anna berlari ke kamar untuk melindungi Eden. Namun sayangnya, pasukan Darkseekers justru merusak lampu-lampu di luar dan terus berlari ke rumah Neville. Karena tak punya pilihan, Neville pun terpaksa meledakkan bom yang sudah dia pasang di luar rumah untuk berjaga-jaga. Untungnya bom tersebut berhasil membunuh pasukan Darkseekers. Kemudian, Neville naik ke atas untuk mencari Anna dan Eden. Namun tiba-tiba ada salah satu Darkseekers yang datang dan menyerangnya. Makhluk mengerikan itu sangat kuat dan terus menyerang Neville hingga dia terluka parah. Neville pun bergegas meraih senapan dan menembaki makhluk mengerikan itu. Sayangnya tembakan Neville tidak mengenainya dan makhluk mengerikan itu berhasil kabur. Setelah berhasil menemukan Anna dan Eden, mereka kembali mendengar suara auman Darkseekers. Ternyata Darkseekers yang berhasil kabur sebelumnya telah memanggil pasukannya yang lain dan segera menyerbu rumah Neville. Neville yang mengetahui hal itu bergegas mengajak Anna dan Eden untuk bersembunyi di laboratoriumnya. Kemudian mereka masuk ke ruangan kaca dan Anna menyadari jika serum buatan Neville berhasil menyembuhkan Darkseekers yang dia tangkap. Darkseekers itu berangsur pulih dan hampir kembali menjadi manusia normal. Namun tiba-tiba pasukan Darkseekers sudah berhasil menerobos laboratoriumnya. Neville berusaha menghentikan mereka dan mengatakan jika dia bisa menyembuhkan mereka semua. Namun makhluk mengerikan itu tidak memperdulikan Neville dan terus menghantam pintu kaca hingga retak. Kemudian makhluk mengerikan itu menggambar simbol kupu-kupu di kaca dan seketika membuat Neville teringat dengan tato kupu-kupu yang dimiliki oleh Darkseekers yang dia tangkap. Ternyata kedua makhluk mengerikan itu adalah sepasang kekasih. Dan akhirnya Neville memahami jika makhluk mengerikan itu masih memiliki perasaan seperti manusia normal. Mereka masih bisa berpikir dan bisa merasa marah ketika kehilangan pasangan yang mereka cintai. Kemudian, Neville melepaskan saluran pengobatan dari tubuh Darkseekers yang dia tangkap. Hal itu membuat Darkseekers yang awalnya menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, kini kembali dalam keadaan terinfeksi. Lalu dia mengembalikan makhluk mengerikan itu kepada pasangannya. Mereka terlihat sangat bahagia ketika kembali bersama. Neville pun meminta maaf kepada mereka atas apa yang dia lakukan. Kemudian Darkseekers itu membawa pasangannya dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk pergi dari sana. Keesokan harinya, mereka bertiga memutuskan untuk pergi menemukan koloni orang-orang yang selamat. Mereka juga membuat siaran radio yang mengatakan jika masih ada orang yang selamat bisa menemui mereka di Vermont. Sekian video alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.